faham tentang bagaimana esensi sholat. Bacaan yang dia baca nggak ngerti. Ya, tunjukilah saya jalan yang lurus, ya Allah. Dia malah ambil jalan yang singkat dan tidak lurus, kan gitu. Padahal sholat kan dia berdoa, tunjukilah saya jalan yang lurus, jalan yang jelimet. Kalau orang-orang yang seperti itu, dia merusak sholatnya juga, artinya pahala sholatnya juga habis gitu Pak Ustadz ya. Jadi nggak usah ngomong pahala sholat gini aja deh, ringan. Dia minta ditunjukkan jalan yang lurus, betul. Tapi dia nyuri, dia korupsi. Persoalannya antara mulut dia bilang sama Allah Ta'ala sama kerjaan sama nggak sih? Kan nggak cocok. Nggak cocok. Itu dibilang sama Allah Ta'ala munafik bukan? Munafik. Orang munafik itu nggak akan masuk surga. Ustaz, nggak usah ambil dia berapa jumlah, munafik aja di hadapan Allah itu kan sesuai ya. Itu kan dia munafik dengan Allah. Allahu Akbar. Bukan cuma janji antara kamu dengan Haji C namanya. Kan enggak, dia munafik kepada Allah Ta'ala. Ya? Iyalah. Dia menganggap bacaan sholat itu sekedar bacaan. Iya. Bagi orang-orang yang ngerti atau enggak ngerti sebenarnya itu ya. Berusaha nggak mau ngerti. Ustaz, kan tadi Ustadz udah sampaikan kalau sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, sebenarnya kalau orang yang sholat rajin, taat, apakah dengan sendirinya Allah memberikan hidayah sehingga orang terhindar dari perbuatan keji dan munkar, atau ada cara lain, Ustaz? Iya. Allah itu memberikan komplit yang namanya nafsu. Kalau dia sholatnya tertib, dia akan diberi hidayah melalui sholatnya. Tapi dia tetap akan diuji melalui keinginannya, nafsunya ya. Dia hanya sholat aja bisa hidup? Enggak bisa. Dia harus ikhtiar. Ikhtiar itu ada agresivitas di dalam mengerjakan ikhtiar tersebut. Nah, dengan ikhtiar yang dikerjakan setiap hari untuk kebutuhan hidupnya, karena dia rajin sholat, Allah memberikan filter untuk keji dan munkar nggak? Allah memang memfilter. Filternya salah satunya bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Itu filternya, tapi ujian tetap diberikan. Nggak mungkin tidak. Ujiannya bagaimana? Setelah dia itu kulakan, momennya dia itu jualan kulakan ini, loh kok ini kok laris, mulai di otak. Berarti saya kulakan ini harus lebih besar, biar nanti untung saya besar. Pada saat dia bilang untung besar itu sendiri, filter Allah atau keinginan dia sebenarnya? Keinginan dia. Nah ya sudah, itulah namanya nafsu. Sehingga menjadikan keinginan dia untung besar akhirnya menjadikan keinginan dia untuk berhutang. Benar nggak sih? Iya. Nggak ada di titik itu. Jadi itulah nafsunya manusia. Keinginan ada, belum nanti itu curang ada, belum nanti banyak hal yang bisa dikerjakan yang bisa menjadikan ujian-ujian itu nggak lulus. Makanya kita belajar takwa kepada Allah Ta'ala itu agar kita faham bahwa ini menguji. Keuntungan iya, disyukuri aja dari situ. Dari disyukuri itu Allah nanti akan mencoba untuk melariskan dagangan-dagangan ini dia yang lain. Disyukuri lagi. Dengan disyukuri lagi dia nggak kemana-mana, dia tabung. Dia kulaan dengan agak lebih dikit. Allah tahu dia tidak murka, tidak serakah dengan itu. Dia kulaan dengan normal. Dilariskan lagi oleh Allah Ta'ala. Dia tabung lagi, dia kulakan di situ. Sehingga dia tidak punya pikiran untuk hutang ke bank. Nah inilah yang disukai oleh Allah Ta'ala. Nah, ujian-ujiannya ya akhirnya tersaring dengan sendirinya. Karena pada saat dia itu diuji oleh Allah Ta'ala, barang itu yang sangat laris, dia nggak apa namanya? Nggak tergiur untuk langsung modal dan sebagainya. Enggak. Dia mensyukuri. Nah begitulah caranya menyelesaikan masalah demi masalah di dalam syariat kita, agama kita itu ya seperti itu. Tapi kebanyakan manusia begitu enggak. Ada sih, tapi kan enggak seperti itu.
Coba kalau umpamanya dulu kamu di proyek, ya, ngajak sholat berjamaah, tapi niatnya apa? Untuk mendapatkan proyek loh, kan jadi lucu jadinya. Supaya dilancarkan. Supaya dilancarkan, dapat proyeknya, supaya bahkan pernah begini Pak Ustadz, itu kan kita di proyek kan selalu namanya mencari efisiensi ya Pak Ustadz ya. Maaf itu istilahnya ya Pak Ustadz. Kita sampai sholat berjamaah agar efisiensinya banyak. Nah gitu. Itu jadi akhirnya orang-orang yang mengajak seperti itu, mengajak sholat tetapi untuk mendapatkan proyek, tapi proyeknya agar dia itu mendapat keuntungan secara pribadi loh ya, bukan keuntungan instansi. Wong kadang-kadang proyeknya juga rugi, ngomongnya rugi seperti itu. Harus ada yang diuntungkan. Tetapi secara pribadi kan harus ada untungan. Nah, di sini sebenarnya sama. Terus bagaimana nilai sholatnya di hadapan Allah Ta'ala? Ya tidak dinilai. Saya bagaimana yang ikut? Ya terserah, saya nggak ngerti. Harus bagaimana? Lah karena sholatnya hanya untuk dapat proyek. Kalau udah dapat proyek, diambil sebagian lagi untuk keuntungan pribadi dan pribadi dan pribadi. Kan seperti itu. Nah, apa ya? Apakah dengan seperti itu? Bagaimana dengan ayat Quran bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Gak bisa. Berarti tetap yang sholat itu sendiri harus menjaga nafsunya ya Pak? Sama semuanya, nggak terus sholat itu hebat terus akhirnya nggak ada ujian. Iya nggak bisa, nggak bisa. Orang sholat kemudian dia dapat istri atau dapat suami aja bisa morat-marit kan gitu. Iya loh. Jadi ujiannya ya begitu, karena ujian itu ya lewat nafsunya sebenarnya. Nafsu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala. Dia pengen punya ini, pengen punya seperti itu. Nah, bagi orang-orang, makanya saya mengajak, ayolah dekat kepada Allah Ta'ala. Berdoanya banyak, mohon ampun dan bersyukur. Biar nanti Allah yang menghantarkan kita itu menuju ke jalan-jalan Allah. Bukan kita punya keinginan, ya Allah aku pengen ini, ya Allah aku pengen ini. Ya nanti ya dapatnya itu nafsu, nabrak-nabrak akhirnya kita. Sehingga apa namanya, katanya saya juga sering dengar sama teman-teman saya itu, katanya Allah itu tidak membebani hamba-hambanya. Iya, kok saya berat sekali. Lah yang kamu itu yang inginkan itu dulu kan kamu nggak tanya sama Allah, ya Allah saya mau begini boleh nggak, kan begitu. Gitu ya. Kan kamu kerja sendiri langsung hantem aja ini. Betul begitu enggak? Teman saya aja jawab, ya benar kan gitu. Iya. Kalau kamu enggak ada Allahnya di situ ya normal kalau sekarang itu kamu itu ya merasa kebebanan dengan ujian masalah uang atau kebebanan dikejar-kejar KPA atau Bareskrim itu kan kebebanan juga. Dari mana? Ya memang dari situ, dari apa yang dia kerjakan. Jangan merasa bahwa ini Allah membebani saya. Loh enggak, kamu dulu ya begitu. Jangan kamu dulu untung aja, untung dari gaji nggak bersyukur, tapi untung dari efisiensi malah bersyukur lah. Kan gitu. Jadi lucu kan jadinya. Yang efisiensi lebih besar daripada gajinya malah disyukuri. Berarti dia mensyukuri nyuri gitu. Kan lucu dibolak-balik. Nah itulah nafsunya. Jadi kita harus belajar bahwasanya pahami sebenarnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pahami bacaan Quran, pahami, kerjakan setiap saat, karena dari bacaan Quran kemudian kita mengerjakan dari ayat demi ayat yang berhubungan dengan perilaku sehari-hari. Ya insya Allah itu akan menjadikan hidayah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, sehingga akan disusunkan jalan hidup kita oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah yang menyusun jalan hidup kita, bukan kita. Sehingga nanti ujian-ujian pun disiapkan oleh Allah Ta'ala. Ujian itu insya Allah selesai atas izin Allah. Atas izin Allah? Ya, semuanya selesai atas izin Allah. Bukan dari kita bisa mengerjakan. Enggak, selesai atas izin Allah itu kan banyak hal. Jadi kita harus belajar seperti tadi. Jaga sholat kita, jaga marwah kita sebagai seorang Islam. Kemudian bacaan Quran itu baca tafsirnya sehingga faham. Kalau nggak tahu tanya sama guru-guru yang memang faham, sehingga diceritakan, paham, mengerti, kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian mudah-mudahan dari situlah kita akan membuktikan bahwasanya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengerjakan. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.